Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi sama lanjutan video touring kita ke Bromo. Kembali lagi sama saya Novi, pengisi suara dan dari channelnya Encang Mahmud. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah menyaksikan part 1 dan part 2-nya. Dan untuk teman-teman yang belum sempat nonton, bisa nonton dulu ya video sebelumnya biar ceritanya lebih nyambung. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah klik video ini dan menonton. Semoga video ini membantu teman-teman yang sedang mencari referensi tentang perjalanan menuju ke Bromo menggunakan sepeda motor. Saya mau flashback sebentar nih sama teman-teman. Ini perjalanan kita hari kedua, dan sebelumnya kita udah bermalam di Bojonegoro 1 malam aja, lalu melanjutkan ke Bromo lewat jalur Pasuruan. Dan kita juga touringnya masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Jadi sekitar H+3 kita udah menuju ke Bromo. Dan excited banget, kenapa? Karena Bromo pada saat kita berangkat itu cuacanya lagi bagus banget. Dan insya Allah banget kita bisa melihat pemandangan yang indah di sana. Untuk teman-teman yang mau menuju ke Bromo pada saat high season atau libur-libur yang lumayan cukup panjang nih ya, lebih baik kalian booking homestay jauh-jauh hari. Kenapa? Karena setiap lebaran ataupun libur yang lumayan banyak nih, homestay di Bromo tuh sering banget full, dan jeep-jeepnya juga banyak yang full. Karena saya juga pernah nih pengalaman pada saat lebaran kita mau liburan ke Bromo dan kita nggak booking apa-apa, jadi bener-bener pengen on the spot, dan ternyata apa yang kita dapat, jeepnya full dan homestaynya bener-bener harus nyari pintu ke pintu, ngetok-ngetok. Dan kita alhamdulillah waktu itu sempet dapet juga homestay untuk semalam aja sih ya, karena memang tujuannya kita tadinya mau menikmati sunrise, tapi karena kita nggak kebagian jeep di pagi hari, akhirnya kita dapat jeepnya di kloter kedua, alias sekitar jam 8 pagi lah ya, sekitar jam segituan, karena jeepnya sudah selesai mengantar tamu yang menikmati sunrise. Jadi kita nggak kebagian deh, tapi nggak apa-apa, itu adalah salah satu penyebab karena kita nggak booking jeep sebelumnya ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak juga kayak kita nih, kalau mau nikmatin sunrise harus benar-benar booking jeepnya. Atau sekarang udah banyak loh travel yang menyediakan paket-paket liburan di Bromo. Jadi teman-teman tinggal booking aja, semuanya sudah di arrange sama travelnya tersebut. Lebih mudah kan ya tentunya. Ini adalah kali keempatnya kita menuju ke Bromo, dan kali ini memang agak spesial karena kita mengendarai sepeda motor, dan saya benar-benar penasaran sekali ingin merasakan bagaimana mengendarai sepeda motor di padang pasir sekitar Bromo. Walaupun agak-agak takut nih ya teman-teman, tapi diberani-beraniin karena mencoba sesuatu yang baru itu luar biasa rasanya, menambah pengalaman juga tentunya ya. Kalau teman-teman yang hobi touring, apalagi sama pasangan yang satu frekuensi banget nih kayak kita, ini cocok banget dicoba. Nggak perlu jauh-jauh sampai ke Bali dulu, sampai ke Bromo juga udah enak banget lah jalanannya. Buat yang suka traveling juga bisa dicoba nih sekali-kali naik motor kalau teman-teman udah bosen naik mobil. Karena rasanya juga enak kok, tenang aja. Kalau yang suka jalan pasti nggak peduli deh seberapa pun capeknya. Tapi kalau yang namanya coba pengalaman baru itu rasanya luar biasa. Sebelumnya kita start dari homestay di Bojonegoro sekitar setengah 6 pagi untuk menuju ke Bromo. Dan ini kita sudah masuk di daerah Pasuruannya itu sekitar jam setengah 10 pagi ya teman-teman. Pada saat kita menuju ke Bromo ini, cuacanya alhamdulillah sedang cerah sekali ya teman-teman, dan langitnya tuh biru, seperti menandakan kalau alam ini merestui kita untuk mengadakan perjalanan ini. Lebay banget sih, enggak emang, karena beberapa waktu lalu juga waktu kita menuju ke Bromo tuh hampir ya saya belum pernah menemukan sunrise seindah pada saat saya mengadakan perjalanan dengan sepeda motor ini bersama suami saya. Padahal Bromo adalah salah satu tempat untuk menikmati sunrise yang keren banget menurut saya. Tapi saya belum mendapatkan rezeki itu untuk menikmati golden sunrise yang benar-benar wow banget deh.
Tapi tetap aja nggak bikin kita bosan ataupun nggak mau lagi datang ke Bromo. Bromo selalu seindah itu dan secandu itu. Bener nggak sih teman-teman? Indonesia harus bangga juga, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang bisa menikmati keindahan Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Ini kita udah memasuki jalanan menuju ke Gunung Bromonya dan lumayan ya, makin ke sana itu makin menanjak. Ya iyalah, karena kita akan menuju ke dataran tinggi dan suhu udaranya makin ke atas tuh sejuk banget ya teman-teman. Jadi mengendarai sepeda motornya berasa dapat udara yang segar sekali. Ini menambah kita semangat ya untuk sampai ke tempat tujuan. Kalau menuju ke area pegunungan, jalannya kayaknya nggak mungkin lurus aja ya. Ini udah mulai berkelok-kelok dan banyak tanjakan yang lumayan cukup panjang yang mesti kita lalui. Tapi di sepanjang perjalanan, ini kita disuguhkan pemandangan yang Masya Allah indahnya. Jadi nggak berasa deh kalau kita tuh udah jauh banget berjalan dari Bekasi sampai ke sini. Ditambah lagi kita naik sepeda motor Yamaha X-Max yang joknya lumayan cukup lebar serta tenaganya lumayan ya, beda dari Vario yang biasa kita naiki. Nah, kenapa saya lebih nyaman naik motor ini? Karena di saat tanjakan pun kita nggak perlu apa ya nggak perlu loading dulu. Alhamdulillah cc-nya juga sudah pas untuk kita sebenarnya yang suka ngadain road trip, dan kenyamanan joknya itu buat penumpang saya pribadi itu sangat nyaman sekali ya, walaupun ada rasa lelah ketika duduk terlalu lama, tapi nggak separah pada saat naik Vario ya, karena kalau naik Vario tuh benar-benar harus 2 jam sekali kita berhenti dan benar-benar harus pemanasan kali ya, pemanasan maksudnya harus gerak juga gitu, karena kalau terlalu lama ini rasanya aduh nano-nano banget ya. Teman-teman pasti yang udah pernah tahu gimana rasanya kalau kelamaan di jok yang tidak terlalu lebar. Tapi apapun itu harus disyukuri juga ya teman-teman, kalau kali ini bisa ngadain road trip dengan Yamaha X-Max, dan yang lalu juga udah pernah merasakan road trip dengan Vario 160. Masing-masing punya cerita dan pengalamannya tersendiri. Untuk melakukan kegiatan apapun yang kita sukai, kita nggak perlu menunggu sampai mempunyai armada yang cukup bagus untuk kita gunakan. Buktinya bisa kok pakai Vario 160 sampai ke Labuan Bajo. Jadi semua ini tergantung sama kemampuan teman-teman semua dan kemauan tentunya. Balik lagi sama perjalanan kita menuju ke Gunung Bromo, dan sebentar lagi kita akan melewati Gapura, kawasan wisata Gunung Bromo, dan di sini juga sudah mulai banyak homestay yang disewakan untuk teman-teman para wisatawan. Sebenarnya dari Gapura ini masih lumayan cukup jauh ya teman-teman, tapi homestaynya udah lumayan banyak. Itu artinya di setiap liburan, homestay di sekitaran wilayah Gunung Bromo ini benar-benar laku dan banyak yang menyewa. Jadi nggak heran dong kalau Bromo selalu ramai.
Buat teman-teman yang suka naik motor, pasti seneng banget deh kalau nemu jalur kayak gini, berasa lagi di sirkuit ya nggak sih? Karena berkelok-kelok gitu, tapi tetap harus hati-hati ya teman-teman, karena banyak juga kendaraan roda 4 yang dari arah berlawanan. Kadang kayak gini nih nemuin jeep ya kan, lumayan cukup besar juga, dan jalurnya juga ada beberapa yang lumayan cukup sempit, hanya untuk dua kendaraan aja sih ya teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati nih. Dikasih view seindah ini, rasanya lelah dan letih selama perjalanan menuju ke Gunung Bromo ini benar-benar terbayar ya teman-teman. Walaupun belum sampai di lokasi tujuan, tapi sepanjang perjalanan ini kita benar-benar merasa refresh banget lah melihat pemandangan hijau-hijau seperti ini. Benar-benar menghilangkan stres nih ya di ibu kota. Buat teman-teman yang mau ngilangin stres, emang harus jauh kayaknya. Supaya lebih tambah berasa hilangnya, karena di sini bener-bener indah banget. Perbukitannya mirip-mirip seperti di film-film Jurassic Park ya teman-teman, dan langitnya lagi biru banget, awannya putih, jadi bener-bener kontras sekali di kamera ini. Apa ya, lebih indah lagi untuk dinikmati langsung pakai mata kita ya. Kalau kamera ini ya nggak 100% tergambarkan sih kalau menurut saya. Tapi yang namanya wisata di alam, kita nggak pernah tahu cuaca seperti apa. Bisa jadi secerah ini tiba-tiba terjadi hujan. Dan mudah-mudahan nggak hujan sampai kita menginjakan kaki di padang pasir Bromo. Kalau gue udah dingin. Bentuk. Oh ya teman-teman, ini ada sedikit informasi. Jika teman-teman ingin mengunjungi Bromo menggunakan sepeda motor, ini ada dua tiket yang harus teman-teman beli. Pertama, tiket dari paguyuban daerah itu sebesar 25.000 atau 20.000 kalau nggak salah ya per orang. Dan yang kedua itu ada di
Taman Nasional Gunung Bromonya itu harus by online ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi teman-teman nggak sempat antri nanti di gerbang masuknya, mendingan teman-teman langsung login aja di browsernya tiket Bromo online. Jadi nanti langsung isi formnya di sana supaya lebih cepat ya teman-teman, karena lumayan ya yang diisi tuh agak banyak dan pembayarannya juga melalui virtual akun. Jadi harus ya ikutin prosedurnya aja lah ya supaya kita juga bisa liburan. Tapi kalau yang menggunakan travel biasanya sudah di arrange juga ya sama agen travelnya, jadi mungkin gak akan nyisi lagi ya, karena waktu itu saya juga gak ada tuh beli tiket-tiket lagi karena udah include sama harga paket jika menggunakan travel. Dan sampai sini viewnya keren banget, makin keren, langitnya biru banget. Jadi aduh, udah nggak bisa berkata-kata sih sebenarnya, pada saat record juga udah banyak banget speechless sih ya, karena mendukung sekali gitu cuaca cerahnya ini. Ini nggak panas ya teman-teman, tapi lebih ke bawa anginnya tuh dingin gitu, karena ya tuh lihat aja warga sekitar aja naik motor pakai jaket pakai sarung ya kan, itu berarti di sini dingin. Jadi emang warga sini tuh banyak yang masih pakai jaket walaupun terlihat matahari yang cerah. Dan memang pada saat naik motor juga ini kita sebagai warga Bekasi nggak ngerasa kedinginan sih, tapi lebih ke sejuk aja. Tapi kalau malam hari jangan tanya, teman-teman harus pakai jaket yang lumayan tebal ya kalau mau nginep di Bromo, karena suhu dinginnya lumayan lah buat yang nggak biasa ya kan. Untuk yang biasa di sekitar Bekasi dan Jakarta kayaknya bakalan menggigil nih kalau bermalam di Bromo. Di kanan kiri udah banyak warung, pemukiman warga, homestay yang macem-macem, dan bisa sesuaiin sama budget temen-temen nih. Kalau mau yang bagus ataupun yang sederhana, yang muat banyak, yang cuman buat private 2 orang aja, itu semua bisa dipilih di sini. Dan jeep-jeepnya juga biasanya sudah tersedia bersama dengan teman-teman sewa homestay. Jadi nanti ada paguyuban jeepnya juga yang bisa ngasih informasi kalau tersedia atau enggak. Tapi bener deh, kayak sekarang tuh lebih banyak open trip yang menuju ke Bromo. Jadi lebih gampang, nggak perlu sewa satu-satu gitu, barengan aja, jatuhnya lebih murah ke teman-teman. Kita juga pernah ikutin open trip dan itu worth it banget sih untuk dicoba. Udah sampai sini nih rasanya lumayan cukup jauh, tapi nggak ngerasa jauh banget karena pemandangannya indah sekali, masya Allah. Rasanya saya tuh bener-bener menikmati perjalanan ini. Nggak berasa tiba-tiba aja udah mendekati pintu masuk menuju ke kawasan Bromo juga. Wah, luar biasa nih pokoknya perjalanan kali ini. Teman-teman wajib banget harus coba untuk merasakan pengalaman yang luar biasa tentunya.
pintu masuk terakhir untuk menuju ke kawasan Gunung Bromo. Dan di sini teman-teman wajib beli tiket online-nya ya. Nanti di print seperti ini dan kita lanjut perjalanan lagi. Kirain saya ini masih jauh ya untuk ke bawahnya, ternyata nggak lama udah bisa lihat padang pasirnya dong di sebelah kiri. Wah, ternyata saya makin deg-degan nih begitu sampai di sini. Rasanya udah mau ngabisin aspal karena setelah ini perjalanannya benar-benar full pasir ya teman-teman. Agak ngeri-ngeri sedap juga karena ngeri jatuh lah tentunya. Dan kita lihat seperti apa keseruan mengendarai sepeda motor X-Max di padang pasir Bromo. Akhirnya yang kita perjuangkan selama 2 hari ini dari Bekasi terus nginep di nginep di Bojonegoro sampai ke jam 11 siang kurang lebih kita udah memasuki Bromo dan menuju ke padang pasirnya. Wah, luar biasa banget ya untuk hari ini. Dan ini perjalanan yang membuat nambah pengalaman tentunya. Ngambil gambar. Gue bilang apa? Keren. Berat. Gak jalan coy, pasirnya jadi harus turun. Kita udah sampai di Bromo dan udaranya dingin banget, walaupun udah panas tapi anginnya dingin. Udah sampai di Bromo. Sampai di Bromo kita. Jam berapa ini? Jam 11. Jam 11 siang. Ini untuk kedua kalinya nih. Gua ayab-ayaban di Pasir Bromo. 2015 ayab-ayaban di Pasir Bromo. Naik Scorpio, sekarang naik S-Max. Sama-sama Yamaha. Sekarang sama bini dulu sendirian. Bakar kulit. Kita main kulit kita di Bromo. Nyetamin kulit di Bromo. Kawahnya. Iya, soalnya dia ngebut. Itu jalan but. Tolong kata apa tadi? Bromo. Perasaannya udah campur aduk, udah jatuh, terus nggak sakit sih emang, tapi agak sedikit malu ya teman-teman.
teman-teman. Karena tadi ada kesalahan, suami tiba-tiba ngebut, dia pikir di depan itu gundukan pasirnya padat ya, tapi ternyata enggak. Jadi jatuhlah motor kita, dan alhamdulillah masih bisa dibangunin sendiri aja, walaupun teman-teman tadi di sekitar ada yang coba membantu ya, baik-baik banget alhamdulillah. Dan sebenarnya di sini saya udah nggak mau naik motor lagi ya, jadi mau jalan kaki aja karena lumayan trauma gitu teman-teman. Tapi ternyata jaraknya tuh masih jauh sekali gitu, jadi ya mau nggak mau harus naik juga, nggak mungkin saya jalan, karena kalau jalan kaki kemungkinan sore nih belum selesai juga nih kayaknya. Dan walaupun di tiap-tiap ada gundukan pasir yang lumayan tebel nih, saya takut juga ya teman-teman, tapi alhamdulillah lancar. Dan banyak juga ternyata yang merasakan seperti saya, bukan saya doang di sini. Kecuali motor-motor yang rodanya ini roda off-road ya, yang bisa lewat gitu. Dan ini juga udah mulai mau jatuh lagi hampir aja gitu. Tapi enggak lumayan ya tantangannya, nggak semudah yang saya bayangkan. Tapi pemandangannya benar-benar best banget. Kita benar-benar dikelilingi sama perbukitan di kawasan Gunung Bromo. Ini indah sekali ya teman-teman, dan lagi cerah, jadi benar-benar aduh masya Allah banget lah ya. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makin semangat untuk nge-record semuanya kalau nggak durasi ya. Walaupun sesekali kita kena debu dari jeep-jeep yang lewat, ini semua tidak menghalangi semangat kita untuk melanjut ke perjalanan. Walaupun debunya luar biasa sekali ya teman-teman, walaupun nggak ada jeep nih, debunya kena angin itu berterbaran bener-bener. Tapi ya beginilah jalan di padang pasir ya, padang rumput lagi. Saya pikir ini jaraknya tidak terlalu jauh ya teman-teman, tapi ternyata masih jauh banget. Karena kita belum melewati Bukit Teletabis dan juga pasir berbisik nih katanya ya. Tapi ya bener-bener emang masih jauh sih ternyata. Dan di sini saya sempat jalan juga, sempat turun dan melanjut perjalanan jalan kaki, biarin suami saya jalan duluan. Itu macam-macam deh cara yang dilakukan untuk melewati medan ini yang tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Dan alhamdulillah sih ya, semuanya kita nikmatin aja, namanya juga lagi berpetualang. Kalau nggak kayak gini kita nggak akan tahu ya gimana rasanya mengendarai sepeda motor di padang pasir. Dan untuk suami saya sih ini udah kedua kalinya dia lewat sini. Dan untuk saya ini yang pertama kali, dan saya nggak mau nyoba lagi. Karena bukannya trauma atau apa-apa sih, kayaknya lebih enjoy kita naik jeep deh daripada naik motor. Cukup sekali aja, dan ini pengalaman yang pasti terkenang selalu. Jatuh di padang pasir Bromo. Pemandangannya juga luar biasa, bukit-bukitnya indah sekali. Wajar saja kalau ini selalu menjadi spot favorit untuk yang mau liburan. Gunung Bromo ini recommended banget deh buat teman-teman yang suka foto-foto dan juga menikmati keindahan alam yang begitu luas. Nah, sekitar jam 12 siang ini sebenarnya kita udah lapar sih ya. Tapi di sini nggak mungkin dong kita makan karena nggak begitu banyak tempat makan. Ya paling ada bakso-bakso, terus jajanan-jajanan ringan gitu kan, seperti cilok, somai gitu-gitu. Ya kita pengennya cari nasi. Tapi di sini nggak ada warung nasi, jadi mau nggak mau kita harus keluar dulu dari kawasan ini untuk cari makan. Nah ini katanya Bukit Teletabis yang waktu itu terbakar, tapi ini udah bagus lagi ya teman-teman, masya Allah. Kita juga sebisa mungkin mengabadikan. Tadinya sih pengen ngedrone ya, tapi takut diomelin sama, ataupun harus ada izin dulu. Dan alhamdulillah kita udah ketemu aspal. Rasanya tuh luar biasa, nano-nano deh kalau ketemu aspal kayak gini, udah nyaman banget. Dan ini tanda-tanda kalau kita harus berpisah sama Gunung Bromo.
Tapi nggak apa-apa ya, kita udah merasakan juga tadi keliling-keliling, melewati padang pasir, dan kali ini kita menuju ke arah pulang. Menuju ke arah pulang ternyata juga nggak semudah yang kita bayangkan karena jalanannya full menurun. Ini harus hati-hati banget buat teman-teman yang menggunakan sepeda motor matic karena rawan sekali remnya blong. Jadi usahakan untuk teman-teman selalu cek kondisi rem, ataupun kalau sudah terasa terlalu banyak rem, kepanasan, bisa berhenti sebentar untuk mendinginkan cakram remnya. Jadi lebih safety ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kita dari awal hingga akhir. Semoga menghibur, informasi-informasinya juga membantu buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapannya. Dan saya Novi serta Cang Mahmud pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar supaya kita lebih semangat lagi nih kalau ada teman-teman yang ingin disampaikan. Dan tekan tombol like-nya ya jika teman-teman menyukai video ini. Buat yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.